Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni atau RJA sedang jadi sasaran tembak. Dia dituduh menerima gratifikasi dari Bupati Kuantan Singingi atau Kuansing, Suhardiman Arbi yang kini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengisian jabatan sekretaris daerah. Saya rasa RJA perlu dibela karena dia adalah seorang pejabat pemerintah berintegritas yang selalu berada di jalan yang lurus dan berani menegakkan aturan yang membela kepentingan rakyat. Saya sama sekali bukan siapa-siapa RJA. Dia saya kenal sebagai Sekretaris Jenderal PSI. Untuk beberapa tahun saya sempat menjadi anggota PSI sampai tahun ini saya akhirnya mengundurkan diri. Tapi dari pengalaman yang tak terlalu lama itu, saya melihat dia sebagai politisi yang bisa dijadikan teladan di Indonesia. Latar belakang pengalaman keorganisasiannya juga cukup meyakinkan. Dia adalah mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah 2000-2002 dan mantan Direktur Eksekutif Ma'arif Institute yang didirikan untuk menghormati salah seorang intelektual muslim paling terhormat di Indonesia, Ahmad Syafi'i Ma'arif. Bagi saya sama sekali mengada-ada kalau sebagai menteri, dia tertarik untuk menerima hadiah dari seorang pejabat daerah yang sedang berusaha memperoleh hak penguasaan hutan. RJA adalah menteri yang diandalkan Presiden Prabowo untuk menyelamatkan hutan di Indonesia. Terlalu mahal harganya kalau RJA sampai mempertaruhkan nama dan posisinya hanya karena bersedia disogok oleh seorang pejabat daerah. Saya membuat video ini hanya berdasarkan informasi yang beredar di media. Saya memang tidak cukup dekat dengan RJA sehingga bisa dengan mudah mengontaknya. Tapi dari cerita yang beredar saja sudah cukup bagi saya untuk menganggap mustahil RJA menerima gratifikasi atau korupsi. Saya sampaikan saja dulu apa yang saya peroleh dari media. Semua bermula dari sebuah audiensi resmi yang digelar pada 2 Juni 2026 di kantor Kementerian Kehutanan. Audiensi tersebut diajukan oleh Suhardiman melalui surat permohonan resmi. Pertemuan ini bukan pertemuan tertutup atau diam-diam, melainkan tercatat lengkap dalam agenda resmi kementerian. Ada daftar hadir yang menyertai pertemuan tersebut sebagai bukti keterbukaan prosesnya. Ada pula notulen rapat yang mencatat jalannya pembahasan secara resmi. Kementerian bahkan mempublikasikan pertemuan ini sehingga tidak ada kesan disembunyikan dari publik. Topik yang dibahas dalam audiensi tersebut berkaitan dengan pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi. Sejauh ini tidak ada satupun bukti yang menunjukkan adanya kesepakatan gelap dalam pertemuan tersebut. Masalah baru muncul setelah tamu meninggalkan ruangan pertemuan. Menurut penjelasan RJA, dia baru menyadari ada sebuah amplop putih yang terselip di dalam map. Amplop tersebut ditinggalkan begitu saja tanpa informasi apa-apa. RJ tahu bahwa isinya adalah duit, tapi dia tidak merasa perlu untuk menghitung berapa besar uang yang diberikan. Dengan kata lain, Suhardiman tidak memberikan uang itu kepada RJA secara langsung, tapi memasukkannya saja ke dalam amplop di dalam map. RJA merasa pemberian uang itu tidak pantas, dan dia memerintahkan ajudannya untuk mengembalikan amplop tersebut. Pada 12 Juni, ajudan Raja Juli menghubungi pihak Polda Riau untuk memfasilitasi proses pengembalian. Proses pengembalian amplop dilakukan secara resmi di Polres Kuantan Singingi. Amplop tersebut diserahkan ke kantor Suhardiman Ambi. Proses ini disertai dengan pembuatan tanda terima oleh Suhardiman sebagai bukti administrasi. Dokumentasi foto turut dibuat untuk memperkuat bukti bahwa amplop benar telah dikembalikan. Pada saat itu, RJ sebetulnya belum merasa perlu untuk melapor ke KPK. Ketika itu, RJ mengembalikannya sekedar sebagai bentuk penolakan gratifikasi dan penolakan untuk melepaskan kawasan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi. Namun tanpa dia ketahui, Suhardiman ternyata sedang menjadi sasaran operasi tangkap tangan oleh KPK terkait dugaan jual beli jabatan. Pada 29 Juni, KPK melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Riau dan Jakarta. KPK turut mendalami dugaan pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pada 1 Juli, KPK resmi menetapkan Suhardiman Ambi sebagai tersangka. Sejumlah pihak lain turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Nama RJA tidak termasuk dalam daftar tersangka yang ditetapkan KPK. Namun entah bagaimana, ada pihak-pihak yang menyebarkan informasi bahwa Suhardiman sudah memberikan gratifikasi kepada RJA. Karena itulah pada 3 Juli, setelah namanya mulai disebut-sebut, RJA memutuskan untuk buka suara.
Ia menggelar konferensi pers guna menjelaskan duduk perkara secara terbuka kepada publik. Di sana RJA menjelaskan bahwa amplop uang dari Suhardiman sudah dikembalikan sejak 12 Juni, sekitar 2 minggu sebelum OTT KPK dilakukan. Pada hari yang sama, RJA juga melangkah lebih jauh dengan melaporkan kejadian ini ke KPK. Laporan tersebut disampaikan kepada Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Laporan ini berbentuk laporan penolakan gratifikasi sesuai mekanisme resmi yang berlaku. Sayangnya langkah ini justru menuai kritik dari sejumlah anggota DPR. Kritik utama menyoroti soal waktu pelaporan yang dianggap terlambat. Sejumlah pihak mempertanyakan mengapa amplop dikembalikan langsung kepada pemberi, bukan diserahkan ke KPK. Mereka menilai mekanisme yang benar adalah menyerahkan barang bukti gratifikasi kepada KPK, bukan mengembalikannya. Para pakar hukum turut angkat bicara meminta KPK menelusuri lebih jauh isi amplop tersebut. Mereka juga meminta KPK memeriksa kronologi kejadian secara menyeluruh. Gara-gara komentar-komentar itulah RJA diserang dari berbagai penjuru. Tapi marilah kita pelajari kasus ini secara seksama. Apakah RJA menerima gratifikasi? Jawabannya, ya jelas tidak. Tapi apakah RJA bersalah karena tidak melaporkannya kepada KPK? Sama sekali juga tidak. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, setiap pejabat memang wajib melaporkan gratifikasi yang diterimanya. Namun dikatakan pula, batas waktu pelaporan gratifikasi kepada KPK adalah paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Suhardiman menyerahkan amplop berisi uang itu pada 2 Juni. Nah, kalau batas waktunya adalah 30 hari kerja, maka RJA wajib melaporkannya sebelum tanggal 14 Juli. RJA tadi saya katakan melaporkannya pada KPK pada tanggal 3 Juli. Jadi jelas RJA tidak melanggar deadline, dia tidak terlambat melapor ke KPK. Memang orang bisa bertanya, kenapa RJA tidak melaporkannya langsung saja kepada KPK dan malah mengembalikannya kepada Suhardiman? Ya, saya duga semula RJA memang tidak berniat melaporkan Bupati Kuansing itu ke KPK karena menjaga hubungan baik. Suhardiman adalah kader Gerindra. Karena itu untuk menjaga hubungan politik, RJA sangat mungkin merasa walau perlu menolak gratifikasi tersebut, tapi jangan sampai menyebabkan Suhardiman jadi berurusan dengan KPK. Bagaimanapun perlu diingat RJA sendiri akhirnya tetap melaporkan kejadian ini secara resmi kepada KPK. Dengan kata lain, dia tidak diam setelah mengembalikan amplop, melainkan menempuh jalur pelaporan resmi. Ya, ini mestinya dilihat sebagai bentuk kepatuhan, bukan pelanggaran. Jadi adakah yang perlu dicurigai dengan langkah yang diambil RJA? Buat saya, sama sekali tidak. Namun di sisi lain, saya merasa wajar jika RJA mendapat serangan untuk menjatuhkan reputasinya semacam ini. RJA adalah Menteri Kehutanan yang secara tegas berperang melawan mafia hutan di Indonesia. Selama 1,5 tahun terakhir telah terjadi penurunan penggundulan hutan secara signifikan. Kementerian Kehutanan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan. Karena itulah banyak sekali yang membenci dia. Di akhir tahun lalu, RJA diminta sebagian orang DPR agar mundur sebagai pertanggungjawaban atas banjir yang melanda Sumatera. Bahkan beredar rumor bahwa RJA bekerja bersama pembalak liar. Serangan-serangan semacam itu terus digencarkan untuk menghancurkan nama baik sang menteri. Mudah-mudahan saja masyarakat tidak mudah terpengaruh. Mudah-mudahan juga Presiden Prabowo tidak perlu terganggu oleh tuduhan-tuduhan tidak berdasar semacam ini. Kita semua justru harus terus mendukung tipe pemimpin seperti RJA yang jelas memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya untuk mensejahterakan masyarakat. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.